Sejak pelonggaran pertama dimulai 5 Juni ada peningkatan yang cukup sejak itu hingga akhir September yang lalu. Namun kemudian dalam perjalanannya akhir September hingga kemarin tanggal 10 itu terjadi perlambatan ya, penularan secara konsisten ya. Jadi kalau tadi grafiknya naik, sekarang dia merata konsisten. Kemudian itu yang menjadi alasan. Jadi kalau ngelihat kita data di sini ya, tanggal 29 hingga 11 Oktober itu penambahan kasus aktifnya 4.598, itu sama dengan 63,63%. Kemudian di 14 hari kemudian di 11 sampai 25 September itu penambahan kasus aktifnya 1.074 atau 9,08%. Dan terakhir di 14 hari terakhir 25 hingga 9 Oktober itu penambahannya hanya 492 ya. Penambahan kasus aktif itu sama juga 3,81%. Kemudian diikuti dengan angka kesembuhan yang meningkat sampai 83,2% sudah. Kemudian angka kematian ini menurun menjadi 2,2%. Kemudian juga R0-nya itu turun lagi menjadi 1,07. Kemudian berbagai fasilitas yang disiapkan, sarana prasarana, jumlah tempat tidur, jumlah ruang isolasi semakin bertambah dan okupansinya menurun. Kemudian juga berbagai dukungan lain, obat-obatan, vitamin, masker, APD, bahkan jumlah tenaga kesehatan terus meningkat. Itulah salah satu yang menjadi dasar kenapa Pemprov DKI akhirnya setelah rapat di internal, rapat dengan Forkopimda, rapat dengan para pakar, para epidemiologi, dan juga berkoordinasi rapat dengan pemerintah pusat, Satgas Pusat, Gugus Pusat, akhirnya kami memberanikan diri untuk memutuskan memperpanjang masa transisi dengan membuka beberapa unit kegiatan baru dengan kapasitas terbatas yang diikuti dengan pendataan bagi pengunjung. Anda melihatnya Pak, untuk kita kembali ke PSBB transisi ini untuk ritmenya atau timingnya sudah pas atau ini kita terlalu kecepatan Pak mungkin? Ini sudah memenuhi standar dan alasan yang bisa dipahami, dimengerti, karena ini sudah kami diskusikan dari para ahli. Kemudian juga memang ada pembukaan ya, tapi pembukaannya sangat dibatasi, maksimal 50% dan bahkan ada yang hanya 20%. Tapi semuanya harus diikuti dengan protokol COVID yang ketat ya. Selain ada pendataan yang sebelumnya tidak ada, kemudian juga kami minta didukung oleh adanya pengawas, petugas, satgas di setiap unit kegiatan, kemudian juga seperti tempat-tempat yang baru dibuka, tempat-tempat pertemuan, rapat yang dimungkinkan, ada rapat, ada seminar, kemudian konferensi diperbolehkan sejauh melaksanakan jaga jarak, menggunakan masker dan jaga jarak setidaknya 1,5 meter sampai 2 meter. Kemudian juga pernikahan memang kita perbolehkan sekarang dalam gedung di masjid selama dengan kapasitas yang terbatas dan melaksanakan protokol COVID.